Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada era ini, karena semakin maraknya terjadi kasus kekerasan seksual pada remaja, di sini saya Muhammad Naifuli Syamal Wafa dari Ramel 2 PBSI ingin memberikan literasi tentang apa itu kekerasan seksual, dampak-dampak dari kekerasan seksual, dan bagaimana cara menanggulangi kekerasan seksual. Disimak ya teman-teman. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan atau penggunaan kekerasan untuk memaksa seseorang terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan atau tidak disetujui. Ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang melanggar hak-hak individu untuk menentukan dan mengontrol tubuh mereka sendiri. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk hubungan intim, pernikahan, tempat kerja, atau situasi sosial. Berikut ini adalah beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual mencakup perilaku yang tidak diinginkan dengan unsur seksual, seperti komentar ofensif, sentuhan yang tidak diinginkan, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu. Yang kedua adalah pemerkosaan. Pemerkosaan terjadi ketika seseorang memaksa atau memaksa individu lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka. Ini dapat melibatkan kekerasan fisik atau ancaman. Lalu yang ketiga adalah penghinaan seksual online. Dalam era digital, kekerasan seksual dapat juga terjadi secara online, termasuk pelecehan, pemerasan, dan persebaran konten seksual tanpa izin korban. Nah, kan tadi sudah menjelaskan tentang apa itu kekerasan seksual. Lalu, apa saja dampak-dampak yang dapat terjadi karena kekerasan seksual? Dampak kekerasan seksual dapat sangat merusak dan mempengaruhi korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Beberapa dampak yang umum terjadi pada korban seksual meliputi yang pertama adalah cedera fisik. Kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti memar, luka, atau cedera lainnya tergantung pada jenis kekerasan yang terjadi. Yang kedua adalah trauma emosional dan psikologis. Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma emosional dan psikologis yang serius. Mereka mungkin mengalami stres berat, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Yang ketiga adalah gangguan mental. Kekerasan seksual dapat meningkatkan risiko korban mengalami gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, atau gangguan makan. Lalu yang keempat adalah gangguan seksual. Gangguan seksual. Korban kekerasan seksual mungkin mengalami masalah seksual, termasuk disfungsi seksual, ketidaknyamanan, atau ketidakmampuan untuk menikmati hubungan intim. Lalu yang kelima adalah kesulitan berhubungan sosial. Kekerasan seksual dapat menyebabkan korban merasa sulit membina hubungan sosial. Mereka mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan percaya pada orang lain, dan kesulitan membentuk hubungan yang sehat. Lalu yang keenam adalah perubahan sikap terhadap tubuh. Kekerasan seksual dapat memengaruhi cara korban melihat tubuh mereka sendiri. Mereka mungkin mengalami ketidaknyamanan dengan tubuh mereka dan mengembangkan citra tubuh yang negatif. Lalu yang ketujuh adalah masalah kesehatan reproduksi. Korban kekerasan seksual dapat mengalami masalah kesehatan reproduksi, termasuk risiko infeksi menular seksual atau IMS, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, tadi kan sudah dampak-dampaknya dan pengertian dari kekerasan seksual. Lalu bagaimana cara untuk menanggulangi atau mencegah kekerasan seksual? Yang pertama adalah hindari situasi yang berbahaya. Pelecehan seksual dapat terjadi pada banyak situasi dan tidak pernah menjadi kesalahan korban. Namun, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kondisi ini tidak terjadi, seperti pergi ditemani dengan seseorang dan menghindari alkohol. Karena begitu, resiko untuk mengalami kekerasan seksual bisa diminimalisir. Yang kedua adalah komunikasi batasan dengan jelas. Saat bertemu dengan seseorang, terlebihnya hanya berdua saja, cobalah untuk komunikasikan batasan dengan jelas. Jika sudah mulai melewati batas, katakan dengan tegas dan cepat terkait hal tersebut. Cara sopan kerap disalahpahami atau diabaikan. Jika orang tersebut tidak menghormati hal apa yang sudah ditetapkan, segera keluar dari situasi tersebut. Jangan pernah beri kesempatan apabila seseorang sudah melewati batasan yang ada. Dengan begitu, situasi yang dapat disebabkan di kekerasan seksual bisa dihindari. Lalu yang ketiga adalah bersikap tegas. Seringkali seseorang yang bersikap pasif diartikan sebagai izin bagi orang lain, padahal kenyataannya tidak begitu. Maka dari itu, pastikan untuk bersikap terus terang dan tegas sebagai cara untuk menghindari terjadinya tindakan yang berlebihan dan berakhir dengan kekerasan seksual. Beritahu sesuatu yang diinginkan dan tidak, serta pertahankan keputusan tersebut.
Segala hal harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika hanya satu orang saja yang menginginkannya, bisa jadi bentuk pemaksaan. Yang keempat adalah ikuti naluri saat kamu sudah tidak merasa nyaman, bahkan terancam di sekitar kenalan atau bahkan pasangan sendiri. Segera ambil keputusan untuk keluar dari situasi tersebut. Jika ternyata kamu salah membaca situasi yang ada, kamu tidak masalah jika bisa memberikan penjelasannya nanti. Hal yang paling utama adalah menghindari situasi yang dapat berujung pada kekerasan seksual. Nah, itu tadi adalah apa itu kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, dan kekerasan seksual. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.